Ya, menjelang Ramadan 2025, kondisi daya beli masyarakat Indonesia, terutama di kalangan bawah, mengalami tekanan yang signifikan. Data Mandiri Spending Index MSI mencerminkan pola konsumsi yang tidak biasa dengan pelambatan belanja yang terjadi 1 minggu sebelum Ramadan. Hal ini menandai tren yang berbeda-beda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana konsumsi masyarakat biasanya meningkat menjelang bulan suci. Fenomena ini memunculkan berbagai kekhawatiran terkait stabilitas ekonomi, pola pengeluaran rumah tangga, dan daya tahan finansial masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Selengkapnya akan kita bahas bersama dalam Ironi Jelang Lebaran, warga RI makan tabungan THR numpang lewat. Kita lihat di slide yang pertama, pemirsa, ada pelemahan belanja masyarakat Indonesia yang khususnya untuk kalangan bawah nampak terus tertekan. Terlebih ini terjadi menjelang momen Ramadan dan data Mandiri Spending Index MSI menunjukkan bahwa nilai belanja masyarakat terjadi perlambatan di 1 minggu menjelang Ramadan, yakni ke 236,2. Pola ini pemirsa merupakan anomali karena tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya di mana Mandiri Spending Index atau MSI yang menurun jelang Ramadan terakhir kali terjadi pada Maret 2020 atau 5 tahun yang lalu dengan nilai 58. Untuk diketahui pada Maret 2020 merupakan awal pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya perlambatan konsumsi belanja masyarakat. Secara historis, Ramadan merupakan puncak konsumsi masyarakat Indonesia. Konsumsi juga biasanya sudah melonjak sebelum Ramadan, terutama untuk kebutuhan makanan dan juga minuman. Penurunan MSI yang terjadi menjelang Ramadan 2025 dapat menjadi indikasi adanya perubahan struktur pengeluaran masyarakat akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana konsumsi cenderung meningkat sebelum Ramadan, kali ini justru mengalami pelemahan yang bisa jadi ini disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti misalnya kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian ekonomi, dan juga berkurangnya daya beli akibat stagnasi upah. Jika pola ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh sektor retail dan bisnis yang selama ini mengandalkan momentum Ramadan sebagai pendorong utama pertumbuhan penjualan mereka. Sekarang bisa kita lihat di slide berikutnya. Ya, apabila dilihat lebih rinci, semua kelompok belanja ini memang mengalami perlambatan ya, kecuali mobility. Sedangkan kelompok belanja lainnya seperti consumer goods, household, electronics, leisure, education, dan medical mengalami penurunan. Hal menarik lainnya yang patut dicermati adalah kelompok leisure yang turun cukup dalam, terkhusus kelompok belanja sport, hobi, dan entertainment. Sedangkan kelompok belanja DS and beauty care, hotel, dan jewelry cenderung stabil. Dan penurunan pengeluaran di berbagai kategori belanja selain mobility ini menunjukkan bahwa adanya perubahan prioritas dalam alokasi anggaran rumah tangga. Nah, turunnya belanja di sektor leisure seperti misalnya sport, hobi, dan entertainment bisa menjadi tanda bahwa masyarakat ini lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bersifat sekunder. Sementara itu, stabilnya belanja DS dan beauty care, hotel, dan jewelry mengindikasikan bahwa segmen masyarakat kelas atas ini mungkin masih memiliki daya beli yang kuat ya pemirsa. Sehingga ini kalau dilihat ketimbangan ekonomi ini semakin terasa. Di mana fenomena ini juga dapat berdampak pada sektor industri kreatif dan hiburan yang selama ini mengandalkan konsumsi masyarakat kelas menengah untuk bertahan. Kini kita lihat di slide selanjutnya pemirsa. Ya, porsi belanja restoran ini paling banyak terserap untuk restoran, yakni 20,2%, di mana belanja kelompok ini kembali ke porsi 20% untuk pertama kalinya sejak Oktober 2023. Nah, porsi belanja supermarket juga naik 15,9%, belanja restoran supermarket sudah memakan porsi sekitar 35,6% atau hampir 40%. Data tersebut mengindikasikan jika belanja masyarakat saat ini hanya terkonsentrasi kepada kebutuhan pokok dan primer seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Proporsi sport, hobi, dan entertainment yang cenderung menurun atau mengalami normalisasi sejak akhir 2024 atau sekitar 3 bulan lalu, hal ini mengindikasikan bahwa tren pengeluaran yang semakin beralih ke kebutuhan yang lebih primer. Sementara sport, hobi, dan entertainment terdepresiasi dari 7,7% ke 6,5%. Jadi kalau dilihat, kenaikan proporsi nilai belanja juga terrefleksi dalam hal household, yakni dari 12,8% ke 13,1%. Nah, kembalinya porsi belanja restoran ke 20% dan naiknya belanja supermarket ini mengindikasikan bahwa masyarakat ini saat ini lebih banyak mengalokasikan dananya untuk kebutuhan konsumsi dasar. Dan pergeseran ini menunjukkan bahwa meskipun daya beli masyarakat melemah, mereka ini tetap mengutamakan pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan primer. Sementara itu, penurunan pada kategori sport, hobi, dan entertainment menandakan bahwa masyarakat mulai lebih selektif dalam membelanjakan uangnya terutama untuk hiburan dan aktivitas rekreasi.
Nah, kondisi ini juga mencerminkan bahwa potensi perlambatan ekonomi di sektor-sektor yang bergantung pada discretionary spending yang jika terus berlanjut dapat berimbas pada pertumbuhan industri terkait. Pemirsa, kini kita lihat di slide berikutnya, yang ini terkait dengan tingkat tabungan kelompok bawah yang terus dalam tren yang melemah dan merupakan yang terendah saat ini, yang ini berada di level sekitar 79,4 pada Februari 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2024, yakni pada level 82,4 dan senada tingkat tabungan kelompok menengah juga melandai dan merupakan yang terendah sejak Maret 2024. Dengan semakin terdepresiasinya indeks tabungan kelompok bawah, artinya semakin banyak masyarakat yang melakukan makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, apabila hal ini terus dibiarkan, maka tabungan masyarakat akan terus tergerus dan dapat berujung pada peningkatan pinjaman online, serta semakin sulitnya kondisi masyarakat bawah untuk dapat bertahan hidup. Dan pemirsa, selain itu ya, tabungan masyarakat yang terus terkuras ini juga semakin mempersulit industri perbankan untuk menyalurkan kredit. Nah, ketika hal tersebut semakin parah, maka net interest margin atau NIM akan semakin kecil. Dan melemahnya tingkat tabungan, terutama di kelompok bawah dan menengah, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bukan hanya bersifat sementara, tetapi telah menjadi tren yang berkelanjutan. Fenomena makan tabungan yang semakin meluas dapat menjadi alarm bagi pemerintah dan sektor keuangan karena semakin banyak masyarakat yang kehilangan cadangan keuangan untuk menghadapi keadaan darurat. Dan selain itu, jika tren ini terus berlangsung, tingkat konsumsi domestik dapat semakin tertekan dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, pemirsa, kalau kita lihat di sisi lain, meningkatnya ketergantungan masyarakat ini terhadap pinjaman berbunga sangat tinggi ya, seperti misalnya pinjol. Dan ini pasti akan memperburuk masalah ekonomi dengan meningkatnya peran utang dan risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Dan kini kita lihat lagi di slide berikutnya, ini terkait dengan penurunan nilai belanja. Ya pemirsa, menurunnya nilai belanja ini menjadi salah satu kemungkinan terjadinya deflasi di Februari 2025. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik merilis data Indeks Harga Konsumen atau IHK Indonesia periode Februari 2025 yang terpantau deflasi. Baik secara bulanan di angka minus 0,48% maupun di tahunan yakni di angka 0,09%. Deflasi bulanan dan tahunan ini justru terjadi menjelang Ramadan di mana biasanya terjadi inflasi tinggi. Namun Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti ini dalam konferensi pers di hari Senin 3 Maret 2025 lalu menyatakan bahwa deflasi Februari ini lebih disebabkan karena diskon listrik. Dan terjadinya deflasi selama 2 bulan berturut-turut sebelum Ramadan ini menunjukkan bahwa bukan hanya faktor diskon listrik yang berperan tetapi juga lemahnya permintaan domestik. Jika daya beli masyarakat terus menurun, maka sektor usaha akan semakin terdampak yang pada akhirnya bisa berujung pada penurunan investasi dan peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret dari berbagai pihak, dari pemerintah utamanya untuk bisa menjaga stabilitas konsumsi dan daya beli agar roda ekonomi ini tetap berputar. Ya pemirsa, penurunan daya beli masyarakat menjelang Ramadan 2025 ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk mencari solusi yang dapat memperkuat stabilitas finansial masyarakat. Jika tidak segera diselesaikan atau tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, kondisi ini dapat berujung pada perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu segera diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.